Teman-teman udah tahu lah ya, kalau Elon Musk tuh abis implement rate limit atau melakukan limitasi untuk kita itu sebagai user Twitter, itu tuh ngebaca tweetnya. Jadi kalau kalian verified accounts, itu tuh per day itu cuman bisa ngelihat 6.000 tweet doang. Kalau yang unverified accounts, which kita biasanya, jenis user kita tuh biasanya unverified, artinya itu cuman bisa lihat 600 tweet per day. Dan kalau akun baru cuman 300 tweet per day doang. Tapi sempat di-upgrade juga buat yang verified accounts tuh 10.000 tweets, yang unverified yang kita biasanya itu 1.000, sama yang akun baru 500. Selain perubahan ini juga, jadi kalau kalian buka twitter.com tanpa login, ini bisa. Nah, kalau kalian buka twitter.com terus mau search, sekarang tuh harus login. Jadi udah nggak bisa lagi tuh nggak login di halaman searchnya. Dimana itu yang bikin kita semua, aku kan sebelum-sebelumnya udah bikin beberapa video ya kaitannya sama crawl data Twitter yang pakai SNS script terutama, sama yang sebelum-sebelumnya itu udah nggak bisa lagi karena itu. Jadi ada yang pertama, kita udah nggak bisa buka halaman search tanpa login. Yang kedua, ada limitasi untuk membaca tweet. Itu udah bikin rusak semua alat yang ada di market sekarang. Aku nggak tahu udah ada yang benerin atau belum, tapi sejauh yang aku coba emang belum ada. Makanya teman-teman mungkin banyak yang tanya yang di sini, kayak kok udah nggak bisa mas? Nih, udah nggak bisa, terus ada yang error, kok keluarnya npm error, kok udah nggak bisa dipakai, yang gitu-gitu. Ya itu karena dua hal itu teman-teman. Nah, buat solve masalah ini, aku tuh kemarin sempat bikin blog. Kan kalau mau lihat tulisanku bisa di halimsatria/blog ya. Karena ini aku lebih cepat share-nya di blog ini daripada aku bikin video. Jadi bakal lebih cepat di sini kalau kalian mau tahu lebih banyak. Nah, ini tanggal 7 kemarin aku post cara baru buat crawl data Twitter. Tapi ini ya, sebagai konteks, sebenarnya aku takut bikin ini tuh membantu orang-orang tuh bisa crawl data Twitter dengan masif, dimana ini tuh satu hal yang dihindari sama Elon Musk. Jadi please teman-teman, aku minta tolong buat gunain alat ini sebagai pendukung pembelajaran kalian ya, kayak skripsi, penelitian, apapun lah. Jangan disalahgunakan gitu ya. Ini disclaimer aja, aku nggak mau bantu yang orang-orang yang extreme levels nih scraping datanya. Tapi aku cuma pengen bantu teman-teman yang skripsian, penelitian, apapun lah yang untuk mendukung proses belajar kalian gitu. Please jangan disalahgunain. Oke, lanjut. Jadi kalau kalian emang pengen belajar, mau selesai skripsi kalian, aku udah bikinin satu script di Google Colab juga, kayak video sebelumnya. Kalau teman-teman belum lihat video sebelumnya dan cara penggunaan aku kayak pakai Google Colab-nya kayak gimana, please tonton video sebelumnya dulu. Ini aku udah bikin Google Colab-nya, nanti bakal aku share. Kalian visit aja webku di sini halimsatria.com/blog. Nanti juga bakal ku share di description di YouTube. Kalian tinggal klik aja terus dibaca bentar, terus ambil linknya ini. Itu diklik, nanti bakal ke halaman Google Colab-nya. Nah, ini kalau ku run all, runtime run all, itu bakal jalanin semuanya. Coba kita tunggu. Ini kemarin aku bikin tool sendiri namanya Tweet Harvest. Harusnya kalau kalian subscribe dari lama udah tahu ya Tweet Harvest. Aku bikin sendiri alat itu. Teman-teman bisa cek sendiri di GitHubku di github.com/helmisatria/tweetharvest. Ini open source. Kalian bisa contribute juga kalau ada apa-apa, kalau ada keperluan lain juga. Nah, ini dia. Yang kolom pertama ini ngelakuin instalasinya. Yang kedua ini udah mulai crawl harusnya. Kita tunggu. Jadi ini aku lagi crawl data Twitter tentang presiden dengan likes minimal 1.000. Nah, sesuai yang aku jelasin tadi, jadi tiap crawl data itu tuh nanti kalau kalian pakai tools yang aku bikin ini ya, itu nanti bakal ditanyain what's your Twitter out token. Twitter out token itu apa? Sesuai yang aku jelasin tadi. Jadi kalau kita mau search, misalkan presiden gitu ya, kalau mau ngelakuin search kayak gini, itu tuh harus login sekarang. Udah nggak bisa nggak login lagi. Nih ya, contohnya aku buka, ini udah di incognito ya. Di incognito, artinya aku udah nggak login lagi, nggak ada akunku login di incognito. Ini aku search, dia harus login pokoknya. Jadi udah nggak bisa lagi nggak login buat crawl data Twitter tuh udah nggak bisa. Nah, terus isinya apa gitu kan? Ini sama kayak video yang udah pernah aku bikin sebelumnya. Kalian perlu ambil Twitter out token. Caranya itu klik kanan. Jadi pastiin kalian udah bisa buka halaman search ini. Jadi kalian buka twitter.com, login.
terus ke explore, terus cari misalkan presiden gitu. Nah, kalau udah bisa buka halaman ini, itu diklik kanan, klik inspect. Ini harusnya di Chrome, di Microsoft Edge, di mana-mana sama. Klik inspect, terus ke application. Ada menu namanya application. Nah, di application nanti ada cookies. Zoom dulu. Nah, ada cookies, ada twitter.com. Nah, di twitter.com nanti kalian cari name-nya ada autoken nih. Nih ya, ada autoken. Ini di bawah sini ada cookie value nih. Ada cookie value atau di bagian sini nih yang kolom value. Ini diklik kanan aja. Oh nggak usah deh. Ternyata nggak bisa di copy. Yang bawah aja cookie value ini di blok biasa terus copy gitu ya. Atau di Ctrl C juga bisa. Command C juga bisa. Udah di copy. Nah itu yang harus kalian paste di sini gitu ya. Jadi autoken itu apa? Itu kredensial kalian kayak password. Please jangan di share ke siapapun kalau ini kayak OTP gitu. Atau OTP, password, suatu hal yang nggak boleh kalian share ke siapapun. Karena kalau ada seseorang yang tahu autoken kalian, ya itu bisa jadi kalian gitu, orang itu. Gitu ya, disimpan baik-baik, jangan disalahgunakan. Enter. Nah kalau udah enter ini tampilannya kayak gini. Ditunggu aja. Nah tuh ada 3 package baru yang keinstall gitu. Ditunggu aja sampai instalasinya udah selesai. Mungkin sekitar 1 menit kali ya, nggak lama kok. Nah kalau instalasinya udah selesai, harusnya nanti bakal muncul tulisan nih. Opening Twitter search page gitu. Nah terus dia ngisi keywordnya presiden. Apa keyword yang kalian masukin tadi. Nah kalau udah berhasil dapetin datanya itu munculnya kayak gini nih. Got some tweets saving to file. Nah ini dia otomatis bakal simpan file data CSV-nya ke Google Colab-nya. Nama filenya yang ini. Ada 19 data, 39 totalnya ya. 58. Nah itu kalau kita lihat di sini. Nah tuh dapat semua tuh data tweetnya. Ada 58 ini indeksnya dari 0 sampai 57. Jadi ada 58 data. Karena ini aku tadi limit sekitar 50 gitu. Jadi kalau udah sekitar 50-an dia bakal berhenti gitu ya, sesuai limitasinya. Ya ini udah dapat datanya. Terus kalau kita cek di files harusnya ada di tweets data. Diklik aja, nah ini ada presiden.csv gitu. Nah ini kalau kalian pakai Python ya, biasanya pakai Python. Nah itu ini udah aku dapetin 6 tweetsnya. Jadi udah didapat sejumlah 58. Di sini data yang kita dapat itu ada di post kapan, terus tweetnya apa, terus yang retweet, yang reply. Ini retweet with quote ya. Biasanya kan bisa retweet doang, bisa ada quote-nya. Terus ada yang likes, bahasanya apa, username-nya siapa, mana tadi? Ya, username-nya siapa, sama tweet URL-nya di mana. Jadi kita bisa pastiin itu tuh benar-benar ada gitu. Nah ini ada presidennya ya. Mana sih? Presiden. Oh ini yang tweet ada nama presidennya. Malah keklik follow. Ya kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia tinggal ganti aja. Mana tadi? Kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia kasih lang ID aja kayak gini. Nah nanti langsung crawl data tweet yang bahasa Indonesia. Ya gitu ya teman-teman. Ini link Google Colab-nya nanti aku share di blog. Kalian nanti klik link yang ada di YouTube description aja. Nanti bakal muncul halaman kayak gini. Kalian baca dulu, terus klik Google Colab-nya. Terus kalau mau langsung cobain, langsung aja runtime run all gitu ya. Klik runtime terus run all. Itu nanti langsung ngelakuin proses instalasi. Terus pakai alat yang aku bikin namanya Tweet Harvest. Kalian perlu ngisi file name-nya apa, misalkan nanti kalau kalian nggak mau tentang presiden tapi tentang Pak Jokowi misalkan. Nah itu ganti aja tentang jokowi.csv. Jokowi minimum likes-nya berapa, kalau nggak mau pakai ini ya boleh dihilangin. Bahasa Indonesia mungkin, atau mau pakai misalkan tentang Jokowi pakai advanced search. Jokowi di tweet dari Januari tanggal 1 bulan 2002 tahun 2020 sampai Januari 1 2022 misalkan. Search, ini keywordnya udah di generate sama si Twitter, udah dibantuin buat bikin itunya. Terus ini di copy di sini. Terus misalkan berbahasa Indonesia. Misalkan limitnya 100. Ini bisa kita run. Kalau udah diinstal dari awal kita bisa langsung aja skip bagian yang atas biar lebih cepat. Masukin tokennya. Kalau udah di copy, di paste. Enter, paste, terus enter, terus tunggu sampai semua proses instalasinya selesai. Harusnya kalau udah pernah ngelakuin sebelumnya bakal lebih cepat. Nah ini langsung opening Twitter search page gitu. Nah terus dia ngisi keywordnya apa yang mau kita cari. Nah terus got some tweets tuh, artinya berarti kita dapat tuh tweetnya. Nih dapat 7, dapat 20, dapat 32, dapat 46. Ini mungkin
terlihat agak lama ya, tapi proses ini untuk keamanan kita juga sih. Jadi jangan cepet-cepet gitu, jangan kayak yang bot banget. Ditunggu aja, tadi aku set limitnya 100, jadi sekitar 100 nanti bakal berhenti. Nah ini udah 105, nah tiap 100 tuh dia bakal ngelakuin istirahat selama 10 seconds. Nah already got 105 tweets. Terus kita bisa cek datanya yang didapat apa. Oke nih, dapat 105 data. Kita cek tweetnya. Nah ini ada Pak Jokowi, Jokowi ungkap 2, Presiden Jokowi. Terus yang tweet siapa, ada semua tweet URL-nya, bahasanya Indonesia, yang like berapa, yang retweet berapa, yang quote berapa. Nah, kalau ini di play juga, jumlah tweet dalam data frame adalah 105. Kalau kalian butuh CSV-nya, kalian bisa juga di bagian sini di files, dibuka aja, terus klik yang titik 3 itu, terus download. Terus kalian terserah itu mau diproses buat apa gitu ya. Gitu ya teman-teman. Makasih udah nonton videoku dan udah sempetin komen di video-video sebelumnya juga. Aku minta tolong banget untuk nggak disalahgunakan ya tool yang aku bikin ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you.